12 Rabiul Awal adalah hari lahirnya manusia yang termulia. Semua jagat semesta bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat bergembira, para bidadari bersolek memperindah kecantikannya, para wildan menaburkan intan berliannya. Makhluk bumi pun bergembira, hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, matahari, langit dan bintang, bulan semua bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali iblis yang teriak sekencang-kencangnya tidak senang atas hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena musuh terbesarnya telah lahir di atas bumi ini. Di hari lahirnya Nabi, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di kalangan manusia saat itu. Datangnya pasukan gajah dari negeri Abasah yang dipimpin oleh Raja Abraha ingin melulantakkan Mekah saat itu dan ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi di hari lahirnya Nabi, Allah hancurkan pasukan gajah itu hanya dengan segerombolan burung ababil yang membawa batu dari neraka, dijatuhkan di atas pasukan gajah tersebut sampai ke bawah badan mereka tembus, yang Allah abadikan dalam Quran surat Al-Fil. Di hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, padamnya api Majusi, sembahan orang Majusi yang ribuan tahun tidak pernah padam, hari itu padam di hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, dan sampai saat ini tidak hidup lagi. Di hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, bergoncangnya kekaisaran Romawi, bahkan robohnya tiang-tiang istana. Di hari lahirnya Nabi, Mekkah, kota Mekkah bercahaya tembus sampai ke langit. Alam semesta tersenyum dan bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah melihat wajahnya Nabi, kita tidak pernah duduk bersama-sama dengan Nabi. 14 abad yang lalu beliau mendakwakan Islam, tapi keyakinan umat Islam saat ini sedikit pun tak pernah tergoyangkan. Walau sudah ribuan tahun beliau telah wafat meninggalkan kita semua. Dan kita adalah umat yang dirindukan oleh Rasulullah, yang dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah ketika duduk bersama para sahabat, Rasulullah berkata, "Wahai para sahabat, tahukah kalian golongan-golongan yang soleh? Tahukah kalian golongan-golongan yang mulia?" Sahabat berkata, "Apakah para malaikat ya Rasulullah?" "Bagaimana?" kata Rasul, "Malaikat tidak mulia, sedangkan para malaikat ada di sisi Allah." "Ada lagi yang mulia." "Apakah para nabi ya Rasul?" "Bagaimana mungkin para nabi dan Rasul tidak mulia, sedangkan Allah menurunkan wahyu untuk mereka." "Ada lagi yang mulia." Apakah kami ya Rasulullah?" Bagaimana mungkin kalian tidak mulia, wahai para sahabatku, sedangkan aku ada di tengah-tengah kalian?" "Ada lagi yang mulia," kata sahabat, "ya Rasulullah, hanya engkau dan Allah lah yang tahu." Rasulullah menundukkan kepalanya, Nabi Muhammad menundukkan kepalanya. Dari kedua pelupuk mata beliau mengeluarkan air mata membasahi pipi beliau sampai ke jenggotnya. Beliau menangis mengeluarkan air mata. Beliau menundukkan kepalanya sambil menangis, sambil berkata, "Golongan yang mulia ini, golongan yang soleh ini, golongan-golongan yang adanya nanti di akhir zaman. Mereka tidak pernah duduk bersamaku, mereka tidak pernah memandang langsung wajahku, mereka tidak pernah mendengar langsung kata-kataku, tetapi mereka beriman kepadaku," kata Rasulullah. "Mereka umat yang aku rindukan, mereka umat yang aku cintai. Tuba liman yarani wa amana bi, summa tuba liman arani wa amana bi." Sungguh beruntung orang-orang yang melihatku dan mereka beriman kepadaku. Dan sungguh beruntung. 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Siapa dia? Siapa mereka? Kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah melihat wajah Nabi, kita tidak pernah berkumpul bersama Nabi, duduk bersama Nabi,
tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat yang dirindukan oleh Nabi, yang dicintai oleh Nabi, yang dimuliakan oleh Rasulullah. Bagi orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hai sekalian umat manusia, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, mulai pejabat sampai rakyat, ulama sampai umat. Hai sekalian manusia, laqad ja'akum, telah sampai kepada kalian, telah datang kepada kalian rasulun, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan kalian manusia, azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh berat baginya penderitaan yang kamu alami, sungguh berat baginya kesusahan yang kamu alami. Sebelum kalian susah, dia sudah lebih dahulu susah. Sebelum kalian menderita, dia sudah lebih dahulu menderita. Sebelum kalian menangis, dia sudah lebih dahulu menangis. Sebelum kalian berdarah, dia sudah lebih dahulu merasakannya. Sebelum kalian diejek-ejek, difitnah, dizalimi dengan apapun yang kalian rasakan untuk menegakkan agama ini, beliau sudah lebih dahulu merasakannya. Harisun 'alaikum, dia menjaga kalian, menjaga akidah kalian, keyakinan kalian, tauhid kalian, syariat kalian, salat kalian, agar kalian tidak menyimpang, agar kalian tidak tersesat, agar kalian tetap di jalannya Allah. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman beliau sangat cinta, beliau sangat sayang. Dia mencintaimu sebelum engkau mencintainya. Beliau merindukanmu sebelum engkau merindukannya. Siapa dia? Siapa beliau? Dia seorang manusia yang mengorbankan jiwanya, mengorbankan raganya, mengorbankan harta dan nyawanya demi kita sebagai umat. Beliau kepanasan, kedinginan, 3 hari 3 malam tidak makan, mengganjal perut suci beliau dengan sebongkah batu. Perut suci beliau berbunyi kelaparan bukan untuk dirinya, kelaparan bukan untuk anak cucunya, kelaparan demi kita sebagai umat. Beliau seorang manusia yang pipinya pernah tertusuk duri sampai tembus ke sebelah demi kita sebagai umat. Beliau seorang manusia yang pernah wajahnya dilempari kotoran demi kita sebagai umat. Lupakah kita dengan air mata beliau yang menetes setiap malam demi kita sebagai umat? Lupakah kalian darah suci beliau menetes ketika ada di kota Taif, dilempari batu demi kalian? Ketika beliau pergi ke kota Taif, beliau dihina, disakiti, dizalimi demi kita sebagai umat. Wahai umat Rasulullah, wahai kita semua sebagai umat Rasulullah, berimanlah kepada Allah, ikutilah seluruh jejak dan seluruh sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua akan berkumpul bersama beliau nantinya di yaumil qiyamah, bersama-sama beliau, karena kita cinta pada beliau, karena beliau pun juga merindukan kita, mencintai kita dan merindukan kita.